Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, anak ibu sekalian ya, bagaimana keadaan kalian semuanya? Sehat, Ibu. Baik, Bu. Baik Ibu, sehat Ibu. Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat ya. Ibu gimana kabarnya, Bu? Sehat, Bu? Ya, alhamdulillah baik, Dewi. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya untuk kelancaran. Boleh dipimpin oleh Budi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Siap, gerak. Berdoa, dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bulan Agustus ya. Nah, jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, apalagi menjelang 3 hari ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selesai ya. Kemudian untuk hari ini Ibu juga mau mengabsen kalian. Pada hadir semua hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, Ibu absen satu-satu dulu ya. Dewi, mana Dewi? Hadir, Bu. Oke, Maya. Hadir, Bu. Rofi. Hadir, Bu. Pada pagi hari ini kalian sudah sarapan semua belum? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, Belum, Bu. baiknya kalian sarapan dulu ya, karena materi yang akan kita pelajari ini agak sedikit berpikir gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Biar tambah semangat nih, Ibu akan mencoba untuk gerak olah tubuh sedikit ya, yaitu dengan lagu kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Boleh diikuti semuanya? Oke, Bu. Bu. Oke. Ini di atas kepala. Enggak, Bu. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, terima kasih. Semoga semangat ya pada pagi hari Rofi, sudah ini. selesai, Rofi. Rofi semangat tuh, Bu. Iya, Bu. Semangat, Oke, itu justru yang diharapkan ya untuk generasi Rofi pinter, Bu. milenial. Rofi pinter, Bu. Bu. Ya, nah, untuk kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, baiklah Ibu akan menayangkan slide Ibu. Sudah bisa tampak? Ya, mungkin agak sedikit loading ya. Sudah, Bu. Bu, sudah. Kan, Sudah, Bu. ya, Ibu akan menjelaskan tentang pulvis vulgaris. Sudah kelihatan, Bu. Ya, sudah kelihatan ya. Sudah, Bu. Di sini Ibu ya membuat pertanyaan untuk kalian sedikit lebih kritis gitu ya dalam hal pembelajaran hari ini. Yang pertama itu, kalian pernah merasakan gatal pada kulit karena biang keringat? Bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengobatinya, biasanya apa yang dibeli di apotik yang terdekat? Nah, coba. Bisa dijawab tentang pengalaman ini? Coba Dewi. Nah, Dewi merasakan gatal pada kulit? Mana Dewi? Saya gatal. Dewi nggak dengar, Bu, kayaknya, Bu. Saya di dapur, Bu. Nah, siapa yang bisa jawab selain Dewi? Saya, Bu. Hadir. Dudi, silakan. Hadir. Kalau saya suka dikasih bedak, Bu, sama ibu saya. Oh ya, ya bagus ya. Berarti mengurangi gatal. Kemudian pertanyaan kedua nih, sekarang Ibu akan sampaikan.
pada waktu kalian kecil, apabila sedang sakit, ayah dan ibu segera membawa kalian berobat ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter. Setelah berobat, kalian akan mendapatkan resep obat puyer yang ditebus di apotik. Tahukah kalian apa itu obat puyer? Kemudian apa saja jenisnya dan bagaimana cara membuat dan mengemas obat puyer tersebut? Nah, pernah nggak kalian sakit terus mendapatkan resep puyer dari dokter? Iya, Bu. Pernah, Bu. Itu ya, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Yang di Saya pernah, Bu. Kita coba. Ya, yang Maya, bagaimana Maya? Bu. yang dibungkus-bungkus itu kan, Bu ya? Puyer itu kan, Bu ya? Ya, betul sekali Maya. Jadi pernah minum obat ya, apalagi kemarin Ibu dengar Maya suka minum obat paracetamol ya? Iya, Bu. Sebenarnya nggak suka paracetamol ini, Bu. Tapi kalau yang puyer gitu, Iya, Bu. Dia suka yang sirup, Bu. Yang manis-manis. Maya nggak Maya, suka kalau yang manis-manis. Saya juga suka makan Puyer, obat Maya. nyamuk. Ikan Bu. goreng juga, Maya. Obat nyamuk, Bu. Maya. Ya, jadi Oh, Bu, Ropi makan ya, banyak, jadi Bu. yang puyer tadi bisa juga ya diracik obat paracetamol bisa diracik menjadi bentuk puyer. Oke, selanjutnya, nah di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran kita untuk kali ini. Mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah Ibu sampaikan adalah berbasis model problem based learning ya. Jadi di sini ada orientasi peserta didik. Pada tahap ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan masalah kepada kalian. Kemudian yang kedua, mengorganisasi peserta didik, diminta untuk membentuk kelompok. Kemudian tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, di sini siswa juga akan diminta mencari referensi untuk mencari bahan materi sebagai bahan diskusi. Berikutnya, mengembangkan hasil karya. Siswa menyajikan diskusi. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Oke, jadi ini berbasis masalah semua ya. Ayo kita lanjut. Di sini Ibu akan memberikan satu diskusi kasus. Ibu ambil dari sebuah artikel pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 ya, sudah agak lama juga, artikel tentang obat puyer. Di sini obat puyer masih aman. Topiknya obat puyer masih aman dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, di sini ada banyak ya penulisannya, kemudian halaman kedua. Nah, di sini juga lembar kedua bisa dibaca oleh kalian. Kemudian dari artikel tersebut, Ibu minta kalian buatlah sebuah pertanyaan berdasarkan kasus di atas dalam bentuk rumusan masalah. Begitu ya. Boleh, satu pertanyaan boleh, mau 2 pertanyaan, 3 lebih baik, gitu ya. Bisa ya, dipahami? Oke, kemudian, nah sebelumnya, hari-hari sebelumnya Ibu sudah menginstruksikan kepada ketua kelas untuk membuat WhatsApp group. Ya, sudah ya, ketua kelas? Dudi? Iya, Bu. Oke, sudah ada ya. Dan Ibu sudah juga memberikan bahan ajar dan LKPD. Kemudian setelah itu sudah di-download bahan ajar dan LKPD-nya? Bu. Ya, sudah siap Sudah, ya. Bu. Cuma belum dibaca. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita sambil diskusi sambil buka nanti ya bahan ajar serta untuk pengisian LKPD-nya. Nah, Ibu langsung saja akan membagi kelompok. Nanti untuk kelompok 1 ketua kelompoknya adalah Rofi. Dicatat ya Rofi ya. Anggota-anggotanya yaitu Siti Maimunah, Vila, dan Dewi. Kemudian yang kelompok 2 ketuanya adalah Dudi. Anggotanya adalah Maya, Teku, dan Tiza. Nah sekarang sambil dibuka LKPD-nya, Ibu berikan waktu 10-15 menit mengerjakan LKPD atas rumusan masalah diskusi kasus dari artikel tersebut. Silakan. Baik, Ayo. Bu. Ayo, teman-teman. teman-teman. Kita diskusi. Ya, kita di WA Ayo, diskusi dulu ya, teman-teman. Ayo, Rofi, ayo, Rofi. Dibaca ya artikelnya ya. Nanti kita buat kesimpulan ya. Ya, budayakan literasi. Artikelnya panjang, jadi kalian harus mau membaca. Ayo.
Dewi tadi kita lawanan, sekarang kita satu kelompok lagi Dewi. Iya betul, kita kelompok. Ayo bilang. Kelompoknya harus sering dibagi-bagi, di rolling ya, jadi biar kenal antara teman satu dengan teman yang lain. Bagaimana? Sudah cukup waktunya? Ya, kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan rumusan masalahnya. Ya, Oke, Rofi silahkan. ya Ibu, saya akan mewakili kelompok 1 untuk memberikan rumusan masalah dari artikel di atas, Bu. Jadi rumusan yang dapat kita inikan adalah satu mengenai obat, ada yang bersifat pulvis dan pulveras atau ada yang bersifat perlu kita racik Ibu berdasarkan resep dokter. Ada yang namanya tahapan-tahapan dalam pembuatan obat itu. Sampai untuk cara pembuatan obat, CPKP, cara pembuatan obat itu, jadi resep diperhatikan, kelengkapan resepnya, kebenaran keabsahan resepnya. Kemudian yang kedua, kita juga dalam proses peracikan itunya harus steril Bu. Tempat peracikannya harus steril Bu, lumpang alunya harus steril, kemudian juga tahapannya harus benar Bu. Nanti dibagi-bagi pulveras dan pulvisnya. Kemudian setelah dibagi-bagi Ibu, kita bungkus dengan baik, diberi etiket, diberi etiket, kemudian lanjut diserahkan kepada pasien, seperti itu Bu. Oke, terima kasih ya. Kelompok 1 sudah cukup bagus sekali untuk meresum dari masalah yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian kelompok 2, ini bisa disampaikan ketua kelompoknya. Ya Ibu, saya Bu. Ini tentang Baik, silakan Dudi. yang serbuk. Kelebihannya yang saya lihat dari tadi adalah dokternya lebih leluasa dalam memilih dosis. Kemudian lebih stabil Bu daripada yang bentuk sirup. Terus penyerapannya lebih cepat Bu dibandingkan kayak bentuk tablet. Terus cocok digunakan buat anak-anak dan dewasa Bu yang suka menelan kapsul Bu. Kemudian obat yang terlalu besar volumenya dibuat tablet dalam bentuk serbuk Bu. Jadi serbuk itu lebih banyak Bu kelebihannya, sedangkan kelemahannya tidak tertutup rasa enak, rasa tidak enaknya Bu. Jadi kalau pahit ya pahit aja Bu, kerasa gitu, paling tambah pemanis juga kadang suka masih ada aja pahit-pahitnya Bu. Terus kalau disimpan Pahit ya. jadi lembab Bu. Itu Bu, terima kasih. Bagus sekali ya untuk Dudi pemaparannya dari kelompok 2. Baik, nah sekarang kita lanjutkan. Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran. Jadi sedikit agak dikerucutkan dari puyer itu masih menjadi satu polemik ya untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati bentuk sediaan obat, siswa mampu menjelaskan pengertian bentuk sediaan obat pulvis pulveras. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati bentuk sediaan obat, siswa mampu menentukan jenis bentuk sediaan pulvis pulveras. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan mengerjakan tugas, siswa mampu mengidentifikasi bentuk sediaan obat pulvis pulveras. Sampai di sini sudah mulai paham ya untuk tujuan pembelajaran kita? Oke. Nah, berikutnya Ibu akan menayangkan peta konsep. Nah, jadi untuk berpikir kritis kita harus bisa mengelompokkan satu bentuk materi sehingga lebih mudah dipahami. Dan Ibu di sini akan membuatkan satu bagan tentang pulvis pulveras, yaitu yang akan kita pelajari adalah definisi pulvis pulveras, kelebihan dan kekurangan pulvis pulveras, jenis pulvis pulveras, syarat pulvis pulveras, cara menghitung dosis pulvis pulveras, cara meracik pulvis pulveras, dan cara mengemas pulvis pulveras. Nah, ini bisa kalian baca-baca lagi nanti ya, slide-nya akan Ibu berikan di WA Group. Nah, mulailah kita masuk ke materi yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini ada pengertian pulvis, yaitu dalam bahasa Indonesianya artinya serbuk. Jadi pulvis pulveras itu sama-sama serbuk.
Nah, ini pengertiannya adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral dan atau untuk pemakaian luar. Kemudian, karena mempunyai luas permukaan yang luas, serbuk lebih mudah terdispersi dan lebih larut daripada bentuk sediaan yang dipadatkan. Anak-anak dan orang dewasa yang sukar menelan kapsul atau tablet lebih mudah menggunakan obat dalam bentuk serbuk. Biasanya serbuk oral dapat dicampur dengan air minum ya. Jadi seperti ini. Kemudian lanjut, ada di sini syarat-syarat serbuk. Nah, ini harus juga nih, bila tidak dinyatakan lain, serbuk itu harus kering, halus dan homogen. Jadi dosisnya terbagi dan ada di sini terbagi lagi serbuknya. Serbuk bagi, tidak terbagi, dan serbuk tabur. Ya, selanjutnya di sini akan Ibu sampaikan juga nih kelebihan dan kekurangan serbuk yang tadi sudah disampaikan dengan Dudi ya tadi ya, sudah bagus sekali. Jadi mungkin bisa kita lewat saja. Nah, di sini ada lagi jenis-jenis serbuk. Ya, di sini ada pulvis aspersorius, dentius, pulvis sternatorius, kemudian pulvis effervescens. Di sini bisa masing-masing nanti dibaca apa spesifikasinya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu tayangan dalam bentuk gambar mengenai contoh sediaan serbuk. Ya, dari sini tentukan dari gambar tersebut termasuk pulvis atau pulveres. Sekarang siapa yang bisa jawab? Nomor 1, Fenty. Silakan, itu termasuk pulvis atau pulveres, Fenty? Sepertinya pulvis, Bu. Ya, betul sekali pulvis ya. Jadi pulvis tadi, Ibu ulangi lagi, adalah serbuk tidak terbagi. Contohnya bedak ya. Banyak ya, tersedia di pasaran bedak. Kemudian yang nomor 2. Oke, Villa. Silakan, Villa. Mau menjawab? Puyer pulveres, Bu. Oke, tepat sekali. 100 Ibu berikan ya. Jadi yang nomor 2 adalah pulveres, serbuk terbagi. Biasanya dibungkus-bungkus di atas kertas perkamen nih. Nah, tadi yang seperti artikel di atas tadi. Kemudian selanjutnya yang nomor 3. Siapa yang mau menjawab nomor 3? Siti Maimunah, coba. Atau Pak Ti? Lagi izin keluar, Bu, please. Yang lain? Yang ini termasuk pulvis atau pulveres nih, karena agak sedikit dikemas dalam satu set ya. Nah, ini agak membingungkan sih sebenarnya. Boleh, silakan. Siapa? Villa ya? Silakan Villa. Pulveres, betul nggak, Bu ya? Ya, sebenarnya pulveres ya, tapi karena dikemas di pabrik. Ya, pulveres karena dikemas di pabrik, jadi dia per saset gitu. Oke, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah menjawab. Nah, selanjutnya adalah cara mencampur serbuk ya. Di sini mencampur serbuk juga dilakukan secara cermat agar jangan ada bagian yang menempel pada dinding mortir, terutama untuk serbuk yang berkhasiat keras dan dalam jumlah kecil. Di sini ada obat-obat yang sesuai dengan persyaratan. Kemudian di sini, oke sebentar. Kemudian di sini juga untuk cara pengemasannya terbagi tadi ya, yang serbuk terbagi dibungkus dengan kertas perkamen, yang tidak terbagi itu dalam satu wadah yang besar ya, bisa jadi seperti contohnya bedak. Kemudian di sini Ibu akan menayangkan satu video. Kalau waktunya masih, kira-kira waktunya masih ada nggak untuk jam pelajaran berikutnya? Ibu tayangkan sebentar, sedikit saja ya. Iya, Bu. Oke, sebentar. Cara praktek membuat puyer. Yang pertama, tata kertas puyer dari arah kiri ke kanan. Lakukan sesuai urutan. Yang kedua, isi kertas puyer dengan obat dari kiri ke kanan. Lakukan sesuai urutan nomor.
Cara membungkusnya dengan mengambil kertas puyer sebelah kanan, terus jalan ke kiri seperti arah ular naga. Lakukan sesuai urutan nomor. Oke, Ibu stop ya. Untuk selanjutnya nanti sama ya pembungkusan polyernya sampai dengan selesai. Kemudian baik, sudah selesai materi yang yang setelah Ibu sampaikan, presentasikan. Ibu stop screen ya. Oke, selanjutnya kalian mengerjakan tugas di LKPD lainnya, yaitu mencari contoh di apotik tentang bentuk-bentuk sediaan pulvis pulveres, bisa juga sebagai referensinya dari buku-buku ISO atau MIMS. Ya, silakan diisi LKPD-nya. Baik, sampai di sini kita bikin kesimpulan ya. Mungkin bisa Villa membuat kesimpulan. Singkat saja, Iya, Villa. Bu. Keuntungan dan kelebihan sediaan serbuk, Bu. Kelebihannya dokter lebih mudah, lebih bebas memilih dosisnya, Bu. Kemudian lebih stabil dibandingkan dengan yang air. Kemudian penyerapannya lebih cepat, Bu, karena bentuknya serbuk. Kemudian cocok untuk anak-anak. Kemudian obat yang besar volumenya bisa ya kalau misalnya nggak bisa muat dalam kapsul, bisa dibuat dalam bentuk serbuk, Bu. Kemudian pemberian dosisnya juga sangat tepat sesuai dengan permintaan dokter. Kalau kekurangannya, Bu, tidak tertutupnya rasa tidak enak terhadap pahit, Bu. Kemudian lengket dan lain-lain. Kemudian pada penyimpanannya mudah lembab, Bu. Itu, Bu. Terima kasih, Villa. Ya, jadi oke. Sebentar ya. Oke, jadi memang pilihan ya, kita mau minum obat dalam diet, sediaan sirup itu ya, karena memang dokter yang menentukan resepnya. Kemudian sampai di sini, apakah topik kali ini kalian minati? Menarik nggak bagi kalian kira-kira topik pulvis pulveres ini? Menarik, Bu. Ibu. Seru, Ya, Bu. Iya, Bu. Bu. Jadi saya tahu, Bu. Bisa bikin puyer, Bu. Kita belajar ya, prakteknya Iya. bikin Kita buyer. buat bedak nanti, Ya, Bu. Bu. Buat bedak, Bu. Nah, untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan mulai menghitung perhitungan dosis dari sediaan pulvis dan pulveres. Nah, selanjutnya ini Ibu memberikan apresiasi untuk teman-teman kalian, kelompok kalian yang sudah bagus sekali ya menjawab pertanyaan kelompok. Ibu ingin kalian menyalakan kamera semua, coba. Anak-anak Ibu, kita mau absen nih. Jadi setelah pembelajaran kita absen lagi. Siapa tahu nanti Pak Teguh tiba-tiba tidur atau tiba-tiba meninggalkan laptop, tidak mendengar pelajaran Ibu. Oke, silakan ditampilkan semua layarnya Oke, sambil tersenyum. baik, Bu. Ini untuk laporan ya, laporan absensi ke kurikulum. Oke, Ibu Topik hitung, yang baik. hitungan 1. Ya, 1, 2, 3, senyum. Oke, selesai. Oke, Oke, baik, di akhir penghujung. Tutup, alangkah baiknya kita berdoa. Sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Berdoa boleh dipimpin oleh Teguh, silahkan. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengakhiri pembelajaran kita sama Ibu kita yang cantik ya, teman-teman. Nah, untuk Iya, Pak. Tahu aja betul, kita Pak yang Tengku. cari. ya, Betul, Tengku. mendapatkan keberkahan dari Allah, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai, anak-anak sekalian. Makasih. Baik, oke, untuk menyemangati hari ini lagi, marilah kita bertepuk tangan semuanya. Anak-anak Ibu yang pintar-pintar ini. Oke, tidak lupa untuk tetap menjaga prokes 5M ya, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sekian untuk materi hari ini, pembelajaran hari ini. Ibu haturkan terima kasih sekali lagi pada anak-anak Ibu yang sudah rajin belajar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.